Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Kartono, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Batang. Yang saya hormati Pak Ahmad Zainal Arifin selaku fasilitator, serta Ibu Pundiastuti selaku pendamping praktek saya. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Maulina Hairunisa, sebagai guru mapel pendidikan agama Islam. Untuk fase pertama kita akan melakukan praobservasi, di mana praobservasi ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan dari Bu Maulina atau yang biasa dipanggil Bu Nana dalam praktik mengajarnya. Oke, selamat pagi Bu Nana. Selamat pagi Pak Kartono. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Kita tetap semangat mengajar anak-anak kita. Oke. Ini gimana? Ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi kaitannya dengan praktik coaching supervisi akademik yang sudah kita rencanakan. Oke. Sebelumnya saya berterima kasih sekali kepada Bu Nana sudah mau menjadi partner saya dalam praktik coaching supervisi akademik ini. Oke. Jadi kegiatan praobservasi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa persen kesiapan panjenengan dalam melakukan pengajaran nanti. Nonton nggih, Bu? Oke, kalau sebelum masuk ke praobservasi saya ingin tahu dulu, Bu Nana, harapan Bu Nana setelah kita melakukan praktik coaching supervisi akademik itu apa sih? Jadi harapannya semoga dengan adanya coaching ini proses belajarnya lebih berjalan lancar, siswa juga lebih aktif dalam proses belajar mengajar, dan saya pun juga selalu menggunakan metode-metode ataupun menggunakan strategi agar siswa tetap menarik di hadapan siswa dalam penyampaian materi. Berarti harapannya agar proses pembelajaran bisa menjadi lebih menarik dari siswanya. Bagus sekali. Terus terkait ini, Bu, jadi materi yang akan Ibu angkat di pembelajaran nanti apa, Ibu? Ini tentang peran tokoh dalam penyebaran Islam di Jawa khususnya, atau sering terkenal dengan Wali Songo. Iya, Wali Songo yang ada di tanah Jawa. Karena ini materinya tentang sejarah, biasanya anak kan jenuh atau kadang hanya gurunya aja yang menceritakan, terus kemudian anak kurang aktif dalam mencari sumber-sumber lainnya. Maka di sini saya kecenderungan ketika proses belajar sejarah ini saya melibatkan anak lebih aktif lagi. Oke, berarti meningkatkan keaktifan belajar siswa. Bagus sekali. Kalau untuk tujuan pembelajaran sendiri apa, Ibu? Tujuannya diantaranya pertama menganalisis peran tokoh umat Islam di Indonesia khususnya di Jawa, terus dalam penyebaran agama Islamnya. Karena ini di Jawa ini terkenal dengan Wali Songo, berarti lebih kecenderungan membahas tentang sejarah Wali Songo, kemudian mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah Wali Songo di Indonesia, dan yang ketiga meyakini metode yang digunakan dakwah yang secara moderat dengan bil hikmah ataupun dengan perintah yang diperintahkan Allah itu seperti apa. Jadi anak lebih, dan yang terakhir membiasakan hidup kesederhanaan yang sudah dicontohkan oleh Wali Songo. Ini berarti dari semua ini berfokus kepada Wali Songo, Ibu? Iya, Wali Songonya. Oke, lanjut Bu Nana. Kira-kira area pengembangan yang Anda dengan capai itu apa? Karena ini dari materi PAI sendiri juga yang paling membosankan itu materi sejarah ya Pak Masno ya. Iya, kalau ini kan Wali Songo kan jadinya anak kecenderungan kalau gurunya aja yang ceramah ataupun hanya memberikan materi aja, kecenderungan mereka bosan. Jadi di sini saya lebih minat belajar anak yang saya tekankan. Berarti ingin meningkatkan minat belajar anak. Iya, betul. Bagus sekali, Ibu. Nah, kira-kira untuk meningkatkan minat belajar anak itu strategi yang jenengan pakai seperti apa? Saya menggunakan strategi berdiferensiasi. Dalam artian di sini berarti saya menyiapkan modul YouTube ataupun buku-buku yang berkaitan dengan
Wali Songo. Di sini nanti anak itu belajar sesuai dengan passionnya atau kesukaannya mereka. Apakah mereka dengan menggunakan YouTube lebih cepat melihat gambar ataupun mendengarkan lebih cepat masuk, ataupun mereka dengan minat membaca, dengan saya memberikan modul mungkin bisa lebih mengena karena dengan sistem belajarnya, ataupun mereka mendengarkan materi-materi lain yang berkaitan dengan Wali Songo khususnya. Berarti strategi yang dipersiapkan adalah pembelajaran diferensiasi. Iya, berdifferensiasi. Yang seperti contohnya Pak Kartono sebagai guru penggerak. Iya, jadi belajar. anak bisa langsung menerapkan pembelajaran diferensiasi yang sudah kita diskusikan. Iya. Bagus sekali. Ya, dari tadi tujuan yang dengan sampaikan, terus terkait area pengembangan strategi, semoga semuanya bisa dilakukan dengan lancar dan hasilnya memuaskan, anak-anak bisa meningkat minat pembelajarannya. Iya. Untuk terkait observasinya, kira-kira akan dilakukan kapan, Bu Nana? Hari Rabu saja ya, Rabu. jam pertama sampai Oke. 3 tanggal 10 Mei Oke. 2023 di kelas 10 TO4. Berarti hari Rabu tanggal 10 Mei. Iya. Jam pertama berarti Jam ya? pertama 1, 2, 3 karena PAI 3 jam. Oke. Di kelas 10 TO4. Iya. Oke, nanti Bu Nana mengajar, akan saya dampingi ya. Kita melakukan praktik coaching supervisi akademik. Iya. Bu Nana tidak usah tidak usah ragu, seperti biasa saja dengan ngajar. Iya, Ya, tidak usah tidak usah grogi Oke. ya, karena kita kan rekan sejawat, kita mitra, kita CS. Saya tuh malah lebih senang loh Pak, jadi ketika Iya. saya ngajar terus ada yang ngasih masukan, tapi kan ngasih masukannya yang baik ya Pak ya, Iya, betul. jadinya saling melengkapi lah. Kalau misalnya saya salah juga saling mengingatkan, ketika ada yang baik kemudian juga mencari ilmu yang baik seperti apa gitu. Nah, saya lebih senang, apalagi Pak Karton jadi guru penggerak kan, akhirnya bikin saya semangat, saya mau ikut guru penggerak juga. Alhamdulillah. Tapi kan di PAI belum ada ya Pak ya, di Kemenak ya, nanti suatu saat Ya, ada. mungkin suatu saat ada ya, karena guru penggerak saat ini memang ikutnya dapur. Saya senang sekali kalau ada teman guru yang open-minded seperti ini. Artinya tidak tertutup, tidak aku ini wis kena ini yo arep ngene, tapi tidak, dengan mau ikut berkembang. Ya, nanti setelah observasi juga kita bertemu lagi ya, karena yang namanya manusia sepintar apapun pasti ada kelemahan. Iya. Nanti saya akan melihat praktik mengajar dengan mungkin ada kurangan, nanti kita bisa diskusikan bersama. Iya, Oke. kasih Pak. Oke, semoga praktik pembelajarannya berjalan dengan lancar. Iya, Nah, amin. selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah. Sehat? Sebelum memulai pelajaran, mari kita mulai terlebih dahulu. Mohon dipimpin oleh salah satu. Siapkan Mas Bono. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Indra Saptra. Berangkat kalian tahu kemana? Ivan Febrianto, Kasya, Koyin hari ini berapa lagi? Buko Haji, Pustianto, Lukman Zaki, Alam, Husna, Humza, Iko, Rifki Maulana, Riza, Mario, Mitra Muda, ada yang tahu Mitra Muda mana? Muhammad Handa, Alfiano, Alhamdulillah, Rizky Afriza, Bahtiar Kali, Fauzi Lazim, Nina, Suryanto, nggak berangkat. Saifuddin, Soba, Nizar Aswad, Panji, Raga, Rasya, Randy, Nifda. Selanjutnya HP dimasukkan ke dalam laci terlebih dahulu. Kita belajar speaking atau konsentrasi. Caranya ketika saya memerintahkan tepuk satu, kalian tepuk sekali. Kalau tepuk
biru dah. Pokoknya apa itu kuliah ibadah biru apa? Yang apa wes coba Al-Baqarah. Oke, dibaca Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam kaifa. Oke. Sadaqallahu. Silakan duduk. Tadi yang dibaca Afrizal surat apa? Alfil. Alfil artinya apa? Baca. Oke, baca. Ini nyindir gurunya yang gemuk jadinya bacanya surat Alfil ya? Oke, karena sebagian sudah konsentrasi, berarti siap menerima pelajaran PAI? Ya, alhamdulillah. Untuk melanjutkan materi yang kita akan sampaikan hari ini, kita ingat ulas kembali materi yang sudah kita pelajari. Ada yang namanya Al-Huliyat Al-Khamsah. Masih ingat pelajaran Al-Huliyat Al-Khamsah? Prinsip dasar dalam Islam. Pertama ada dis-adin. Din artinya apa? Dis-adin berarti agama. Dis al-akal. Akal. Dis an-naf. Materi lalu kita sudah belajar tentang Al-Huliyat Al-Khamsah. Kali ini kita belajar tentang metode dakwah Islam di Indonesia melalui wali songo. Ada tujuannya. Pertama, kalian bisa lihat menganalisis peran tokoh ulama Islam di Indonesia atau wali songo dalam menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua, mempresentasikan paparan mengenai sejarah perjuangan dan metode dakwah wali songo di Indonesia yang dilakukan secara damai. Yang ketiga, meyakini metode dakwah yang moderat. Dan terakhir, membiasakan sikap sederhana, tekun. Materi yang kita pelajari ini ada 3 sub materi. Pertama, ini kita belajar sejarah dakwah wali songo, pra sebelum wali songo atau periode Islam sebelum wali songo atau pra wali songo. Yang kedua, kita sejarah dakwahnya wali songo sendiri. Yang ketiga, kita belajar tentang metode dakwah wali songo. Wali songo, nah Ibu ada tahu nggak wali songo itu apa? Wali yang jumlahnya 9. Siapa aja coba? Alfiano. Wali songo itu siapa aja? Kamu tahu? Alfiano. Pertama, siapa yang tahu tunjuk tangan? Nah, coba kali. Wali songo, masuk nih. Bonang, oke, apa wes? Sunan Bonang, terus Sunan Kali Jogo, terus Kudus, Amel, Kiri, Jati, terus Kaji di am. satu lagi, Kudus yang betul. Berarti 9 wali itu ada 9 wali songo. Kenapa kok jumlahnya 9? Dari 9 itu terbagi menjadi di Pulau Jawa ada 3 pulau, ada 3 tempat, yaitu di antaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan ada di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Di Jawa Tengah kemarin dikenal dengan Sunan Kudus, Sunan Muria, Bonang itu ada di Jawa Tengah. Sedangkan di Jawa Timurnya sendiri ada Sunan Ampel, ada Sunan Derajat, dan ada Sunan Bonang. Ada mohon sekarang bagaimana sih metodenya wali songo? Wali songo itu metodenya bagaimana? Menggunakan apa? Proses penyampaiannya agar Islam kan tadinya di Jawa sendiri banyak orang yang masih beragama animisme, dinamisme. Proses dakwahnya penyampaiannya Islam biar sampai ke orang-orang di Jawa, prosesnya bagaimana caranya? Ngaji. Ngaji, bisa ngajak ngaji. Terus lain ngajak ngaji? Silaturahmi, diajak kumpul-kumpul terlebih dahulu. Ayo kumpul-kumpul yuk. Kumpulnya pertama membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan sosial. Lalu itu diselingi dengan adanya ajaran-ajaran Islam. Apalagi selain silaturahmi? Iya. Kalau ziarah maksudnya? Kalau sudah sana, ziarah kan dampak dari ketika kita sudah percaya bahwa wali songo itu ada, kan ada makamnya. Makanya sekarang dengan cara sistem ziarah Pulau Nogojo itu petilasannya. Kalau mau lengkap adanya di Kudus. Apa bagaimana metodenya?
menggunakan finansial uang atau tiket, tapi dia hanya menggunakan 2 kalimat syahadat atau syahadat digunakan sebagai tiket masuk untuk melihat pertunjukan dari syahadat itu bunyinya gimana sih? Kok coba? Kok syahadat kok nggak tahu? Syahadat bunyi syahadat gimana? Ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca setiap sholat ya. Dibaca ketika sholat itu pada dibaca tasawuf awal dan tasawuf terus selain mesinnya silaturahmi itu ada apa lagi? Baca yuk. Ada kepala dan setelah itu berarti wali songo ini memberikan contoh yang baik, memberikan ajaran yang akhlak yang mulia, tujuannya biar bisa orang itu simpati. Kalau teladannya sudah oke, maka orang akan masuk dalam agama Islam itu juga dengan cara yang baik, makanya menggunakan metode rahmatan lil alamin dengan cara yang sopan, dengan cara yang arif, yang bijak, tanpa adanya bergerak. Terus selain itu adanya pendidikan itu wajib nggak? Wajib. Makanya pendidikan itu harus di pendidikan formal, pendidikan informal pun juga bisa. Contohnya menjaga silaturahmi tadi. Terus kalau berjumpa dengan seseorang memberikan salam, itu pendidikan informal yang bisa diberikan contoh kepada wali songo agar tertarik dengan ajaran yang dibawa, yaitu ajaran agama Islam. Ya, karena materi sudah saya sampaikan dari sejarah Wali Songo, sejarah Wali Songo dan metodenya. Nanti kalian bisa mencari, boleh di YouTube ataupun modul buku PAI ataupun referensi lainnya sesuai dengan kemampuan kalian. Ada yang bisa kemampuannya visual, auditory ataupun kinestetik. Coba sekarang saya pengen tahu dari kalian yang penyampaian materi yang lebih nyaman agar bisa mengetahui lebih mendalam materi Wali Songo itu yang visual, tunjuk tangan. Coba yang visual. Oke, silahkan dulu yang visual. Yang auditory dengan cara pendengaran. Oke, auditory 2, 3. Terus yang kinestetik nggak ada. Berarti kalian lebih nyaman ke visual dan auditory ya? Nah, berarti nanti tugasnya untuk hari ini kalian bisa buka buku boleh, buka referensi YouTube HP kalian juga boleh, ataupun modul yang sudah saya siapkan tentang materi Wali Songo. Dari 9 wali itu apa saja sih yang dipelajari? Contoh kayak Sunan Kalijaga ataupun Sunan Bonang itu yang mengajarkan tentang lagu ler-iler. Ler-iler itu kaitannya dengan bahasa Jawa ya. Nah, itu artinya apa ler-iler, lagu ler-iler. Terus kayak Sunan Muria itu mengajarkan tentang larangan molimo. Molimo itu apa aja? Molimo. Ya, 5 itu apa ajaran yang tidak boleh dilakukan 5 salah satunya maling, madan, mendem, madon, pemadam. Mau
Hadis tersebut memberi dorongan kuat bagi saudara-saudara Arab pada awal zaman Islam untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Sudah mencari materi yang berkaitan dengan wali songo? Yang kinestetik sudah, yang biotomi sudah? Ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Nah, sebenarnya gak ada yang lain. Tadi tanya saya loh. Oh iya, tanya apa? Bukan. Tadi saya sempat di depan menyinggung tentang Sunan Ampel. Jadi Sunan Ampel ini terkenal dengan ragam rahmatnya. Jadi yang dengar ada yang pernah dengar istilah langgar? Langgar itu kan musola. Ini berdasar kalau kalian ketahui bahwa langgar itu sebenarnya sanggar itu tempat ibadahnya orang di era Hindu-Buddha itu sebagai tempat sembahyangnya. Tapi karena menggunakan akulturasi kebudayaan desa, banyak sanggar kita di Islam dengannya langgar, akhirnya langgar atau musola itu sebagai tempat ibadahnya atau untuk sholat umat Islam. Selain itu ada kata yang kedua yaitu santri. Santri itu berarti apa? Santri itu maksudnya apa? Orang yang sedang memperdalam ajaran Islam. Itu berasal dari katanya itu dari kata sastri. Sastri di sini itu merujuk pada orang-orang yang membaca kitab Hindu. Sastri akhirnya bahasanya akulturasinya menjadi santri. Sama yang kalau sastri itu bagi agama Hindu sebagai orang yang belajar kitab Hindu, tapi kalau santri bagi mereka yang belajar kitab atau belajar agama ajaran agama Islam. Makanya dari akulturasi kebudayaan juga tuh muncul. Nah sekarang ini saya bingung tentang adanya ajaran Molimo itu tadi apa yang pertama? Memendam itu berarti nggak mau mabuk atau nggak mau umbe dalam hal segala sesuatu yang memabukkan. Boleh nggak minum? Boleh minum boleh, tapi kalau yang memabukkan atau homer yang tidak dibolehkan. Kalau dulu nggak kenal homer tapi kenalnya arak atau tua. Jadi caranya prosesnya fermentasinya pakai anggur atau pakai tape, tapi itu didiamkan selama beberapa hari terus akhirnya diminum sampai emas dicoba apa sih? Yang kedua, yang kedua apa? Mau maling itu berarti tidak mau mencuri atau tidak mau mengambil barang yang bukan miliknya. Yang ketiga, jadi mau apa? Mau madon berarti tidak mau bermain perempuan atau yang bukan istrinya. Dan yang keempat, tadi sudah ada mau maling, mau madon
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ulangi satu lagi. Tuh. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Yang satu dengan satu, yang dua dengan dua, yang tiga dengan tiga, yang empat dengan empat, yang empat dengan lima, enam dengan enam, tujuh dengan tujuh, 8 dengan 8, 9 dengan 9. Bahasnya apa? Bahas tentang masing-masing kelompok songong. Pertama, yang kelompok satu membahas tentang pengelolaan Malik Ibrahim. Yang kedua kelompok satu, itu toh, ingat-ingat Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Kudus, kelompok 2. Kelompok 3 Sunan Gunung Jati, kelompok 4 Sunan Ampel, kelompok 5 Sunan Kalijaga, kelompok 7 Sunan Giri, kelompok 6 Sunan Giri, kelompok 7 Sunan Derajat, kelompok 8 Bonang, 9 Sunan Muria. Ya, bahas satu-satu berkaitan dengan tema Wali Songonya. Presentasi terlebih dahulu, nanti ada nilai plus. Oke, kalau kalian cepat, pokoknya beli applause, tepuk tangan yang mau berani presentasi terlebih dahulu. Sekarang perkenalkan nama kalian dari kelompok berapa? Oke, Kak Marmono presentasi, silakan kelompoknya siapa saja dan akan presentasikan tentang wali siapa. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tetap menyimak ke depan ya. Saya bersama bapak saya akan mempresentasikan tugas PAI Sunan. Sunan apa? Yaitu Sunan Gunung Jati. Perkenalkan, saya Margono sebagai moderator, terus Riza sebagai presenter, terus Indra Ferdiansyah sebagai editor, terus Randy Ardiansyah sebagai pemulai.
saya akan presentasikan. selanjutnya presentasi akan disampaikan oleh M. Riza. Wakil dapat dipersilakan. Terima kasih Mas Margono. Surat Jati lain dengan nama Syarif Hidayatullah atau Syed Al-Kamil adalah salah satu sosok orang Wali Songo. Dia lahir pada tahun 1448 Masehi, Kairo, Mesir, dan beliau wafat pada tanggal 19 September 1568 ke atas kesepuan Cirebon. Cara dakwah beliau yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati adalah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya, sehingga ajaran Islam yang dia sebarkan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sunan Gunung Jati merupakan orang wali yang mengajarkan ajaran pendidikan berupa ilmu pengetahuan Quran dan hadis, tasawuf serta islamisasi intensi. Terima kasih. Ya. Waktu yang tepat saya kembalikan ke Margono. Sebelumnya ada pertanyaan dari teman-teman. Ada yang bertanya? Bu? Sunan Gunung Jati itu anaknya tinggalnya di mana? Cirebon. Cirebon itu masuk daerah mana? Jawa. Sudah pernah ke sana? Ya, yang belum siap jangan siap sana. Ya. Dan ditutup dengan salam. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih yang sudah maju presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa dari beberapa wali, dari 9 wali itu yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu diantaranya meneladani sikap Wali Songo dalam kehidupan, dalam penyebaran agama Islam. Dalam artian itu salah satunya yang mempunyai sikap yang sederhana. Sederhana itu berarti sederhana dalam segi hal pakaian, dalam penyampaiannya, dalam berkata yang baik, yang sopan, itu sederhana. Baik sikap ataupun baik segala ucapan yang dilakukan itu harus sesuai dengan apa yang baik ucapan dengan perbuatannya itu harus sama. Yang kedua harus punya sikap ikhlas. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu tanpa adanya pamrih. Jadi legowo. Sama halnya dengan kalian ketika kalian harus memberi, menerima ataupun diberi bantuan sama orang, minta tolong, itu harus mempunyai sikap ikhlas. Yang ketiga harus mempunyai sikap tekun. Tekun itu tekun dalam beribadah, tekun dalam melakukan segala sesuatu, terus dilakoni tanpa adanya putus asa. Yang keempat yaitu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, karena ilmu itu salah satu 3 amalan yang tidak akan putus sampai akhir-akhir. Salah satunya itu mencari ilmu atau menuntut ilmu. Itu yang kedua itu doa anak soleh, yang ketiga itu amal jari, yang terakhir yaitu menghargai adat istiadat dan perbedaan keyakinan kepada masyarakat. Jadi sampai sekarang di mana kita tinggal ada istiadat. Kalau di Batam ada istiadatnya apa terkenal ya? Nyadran. Terus Kliwonan, itu berarti yang harus kita lestarikan. Sawangan itu juga masuk pada adat istiadat yang ada di daerah Batang, khususnya tempat tinggal kita. Ada pertanyaan? Cukup dengan materi Wali Songo penyebaran Islam di Jawa? Cukup, terima kasih. Untuk materi selanjutnya yaitu kita belajar kontrol diri dan saja'ah. Siapkan materinya, pelajari terlebih dahulu. Jadi ketika kita nanti masuk sudah bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ada pertanyaan? Untuk dengan baca doa terlebih dahulu, ayo niat pimpin doa. Doa penutup. Siap enggak? Siap enggak? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini kabarnya sebenarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Itu kemarin sudah melakukan paket pembelajaran nih dan sempat saya juga observasi. Sekarang berarti giliran pasca. Nih kita apa namanya? Kita lihat bagaimana pembelajaran sudah berjalan, apakah sudah baik, apakah ada yang perlu diperbaiki dan lain-lain. Oke. Siap. Oke, Bu. Kemarin ketika dengan pembelajaran dengan kelas 10 T4 ya, dan kelas 10 T4, apakah ada kendala atau kekurangan dalam pembelajaran itu? Mungkin karena mereka materinya kebetulan sejarah ya Pak Arno ya. Jadi mungkin anak kadang jenuh ketika guru hanya menyampaikan teori aja. Jadi kan harus emang perlu ada video pencarian materi dari YouTube ataupun dari mana aja lah buku pelajaran yang penting mereka mencarinya sendiri. Karena kalau kita ngomong saja kan mesti dibilangnya hanya bosan, hanya di guru saja seperti tanya mungkin karena materi sejarah. Jadi harus kita mengakali materi itu biar anak tuh lebih menarik, lebih suka dan ingin rasa ingin tahunya tuh muncul. Materi sejarah. Kira-kira kalau misalkan di kelas yang sama dengan materi yang tidak sejarah, apakah beda kasusnya itu? Beda kasusnya Pak, mungkin kayak misalnya materi Quran gitu ya Pak ya. Kadang kan anak seandainya belum bisa baca pun tetap saya kelompok-kelompokkan yang sudah bisa nanti mengajari yang belum bisa, yang belum bisa pun juga harus mau belajar. Tujuannya kan belajar itu tidak hanya menonton ke guru aja, tapi kan bisa putar sebaya. Oke. Ini berarti dapat disimpulkan kelemahan panjenengan ketika mengajar materi sejarah. Iya. Karena itu cenderung anaknya akan menjadi Bosan. Oke. Di samping kekurangan pastinya ada kelebihan nih. Iya. Kemarin waktu dengan mengajar materi PAI dan secara Wali Songo, kira-kira kelebihan apa yang sudah dirasakan? Kelebihannya kan karena sekarang sudah ada YouTube ya Pak ya. Jadinya kan enak kalau misalnya anak tidak paham kan buka YouTube, terus meskipun dapat beberapa referensi di Google juga sudah ada. Memang materi 9 wali itu saya pecah. Jadi 9 wali itu saya bagi beberapa kelompok 9 kelompok. Tujuannya biar mereka mencari beberapa 9 wali itu untuk kemudian mempresentasikan di depan. Jadi yang tadinya tidak tahu siapa, misalnya Syekh Mahdi itu siapa, terus Sunan Ampel itu siapa, akhirnya dengan presentasi anak ke depan kan dia bertanya Sunan Ampel itu seperti ini sejarahnya, dengan molimonya, ajarannya, terus Sunan Kalijaga dengan tradisi keseniannya. Akhirnya mereka mengetahui dari siswa untuk maju presentasi dengan membagi kelompok itu. Berarti jangan sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi karena jangan tadi mengatakan ada yang menonton YouTube, ada yang mencari di Google, ada yang membaca buku. Ini dengan berarti sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan juga sudah menerapkan KSE yaitu kompetensi sosial emosional. Seperti tadi dengan anak-anak berdiskusi tentang wali-wali Songo. Jadi mereka bisa belajar berrelasi, terus juga pengambilan keputusan ketika mereka presentasi. Bagus sih Bu. Terus lanjut, kira-kira tindak lanjut selanjutnya apa? Karena mungkin kemarin yang dipakai kelas TO4 itu kan lebih aktif ya Pak ya. Terus juga mereka juga banyak namanya pintar dan bisa diatur juga. Ini yang kelas super seperti 10 TO, TM, PPNG yang anaknya super sendiri buat tahu sendiri kan. Mungkin cara penerapannya pun kalau seandainya nggak bisa berarti dengan metode lain yang semampunya anak. Jadi kalau misalnya untuk diskusi nggak bisa berarti kita startkan dulu, terus kemudian video itu suruh merangkum ataupun mengambil alur cerita yang dia mengetahui kemudian maju ke depan. Mungkin salah satunya sesuai dengan bakat dan minatnya anak juga, kan masing-masing berbeda. Oke, ini berarti dapat saya tarik kesimpulan. Ketika di TO4 mungkin tingkat tantangannya kurang karena memang anaknya cenderung penurut. Iya,
aktif juga. Tindak lanjut Bu Nana ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ke kelas Kelas lain, TM, ya. GTM atau PLP yang Ya. memang anaknya Super. agak susah, super ya. ya. Oke. Semoga bisa berjalan di semua kelas ini, tidak hanya di kelas 10 PO4. Harapannya Ibu, harapannya ketika jenengan sudah melakukan tindak lanjut itu, harapannya ke depan apa? Harapannya ya semoga anak kan nggak hanya saya saja mengetahui tentang wali songo itu, juga mungkin dari apalagi nggak Pak Karto sudah memberikan saya beberapa ilmu kan akhirnya bisa saya terapkan. Mungkin saya kalau misalnya ada teman yang butuh bantuan kayak menerapkan metode diferensiasi itu juga nanti saya akan beritahu, karena kan nggak sebagian dari guru CDT kan hanya beberapa yang banyak harapannya ya semoga bisa menerapkan siswa itu dengan metode diferensiasi itu biar nggak jenuh sebenarnya, karena kan muridnya cowok semua dengan fasilitas yang di kelas sudah ada wifi-nya ya Pak Arya, saya bisa memanfaatkan teknologi HP-nya nggak hanya buat game aja, mungkin bisa cari informasinya. Iya, Masya Allah. Iya, memang kita mayoritas anak cowok, perempuan itu satu sekolahnya 3 mungkin. Jadinya harus Ini. ekstra. Dan saya senang sekali dengan rekan yang seperti Bu Nana ini, artinya kan panjenengan pemain di pikiran terbuka, dengan mau berkembang. Ketika saya ajak untuk belajar berdiferensiasi, untuk belajar PSE, itu jangan mau dan dengan senang hati, artinya tidak terbebani. Aduh, ini ilmu ini akhirnya tidak. Dengan senang hati, bahkan langsung mempraktekannya. Kemarin saya sudah melihat sendiri di 10 TO4 tentang belajar berdiferensiasi. Ini harapannya juga betul kata Bu Nana, tidak hanya CGP ataupun circle tertentu yang bisa ini Bu, berarti semua warga sekolah bisa. Terus terkait itu Ibu, kan jenengan sudah itu ya, sudah pernah observasi dengan saya, terus sudah observasi di kelas, terus sekarang ini perasaan panjenengan bagaimana setelah saya observasi? Ya sedikit banyak ilmu ya Pak, setelah kan diobservasi sama Bapak kan Bapak kasih masukan, terus jadinya akhirnya saya tidak tahu kan jadi tahu ada speaking terus buat semangat anak itu kan saya baru tahu ketika Bapak Bu dikasih semangat, oke harus bisa saya Pak ya, Bapak ya boleh, karena saya tepuk 1 tepuk 2 tepuk 0 itu juga saya inisiatif sendiri dan artian mungkin lebih anak tertarik kok, ternyata juga ada yang pleset juga, ada yang nggak aktif juga Pak, terus ya udah suruh maju karena kebetulan saya ngajar PAI ya hukumannya tetap ngaji ya Pak ya, tujuannya biar anak biar tahu pelajaran PAI, jadi cakupan ilmunya ya ke Al-Quran tentunya. Saya senang sekali Pak. Kalau Bu Nana senang, saya juga lebih senang sekali. Iya, saling membantu ya Pak. Kemarin saya juga memang surprise juga lihat Bu Nana, karena saya mengatur mindfulness. Ketika saya contohkan itu tarik nafas, tapi Bu Nana bisa, saya sampai kaget, beda dari yang saya praktekkan gitu. Berarti kan jenengan tidak mencontoh cipluk saya, jenengan pakai apa speaking tepuk gitu. Oh, 1, 2, 3. Karena saya pernah lihat di itu Pak di YouTube, karena aku guru penggerak tuh kayak apa sih kan, penasaran juga Pak ya. Kok saya di PAI kok nggak ada gitu loh, karena PAI kan ininya aplikasinya siaga nggak di Bodi jadinya nggak. Semoga ya kedepannya bisa ada di PAI ini. Terus saya juga senang sekali ketika dengan ada anak yang apa namanya kurang konsentrasi, terus dia maju, dia diberi konsekuensi gitu kan. Konsekuensi itu sudah kesepakatan dan Masya Allah konsekuensinya hafalan surat pendek. Kebakaran film yang ya. Bu Nana, ini sedikit apa namanya masukan, jangan jadi patah semangat, ini malah harus lebih semangat. Karena kemarin saya lihat itu sudah, Masya Allah sudah sukses sekali itu. Tapi yang namanya manusia kan kita tahu tidak ada kesempurnaan. Ini ada beberapa catatan dari saya untuk Bu Nana. Ini yang pertama itu Ibu, mungkin Ibu bisa sedikit mengurangi tentang narasi. Jadi
pemaparan ke anaknya secukupnya saja. Oke. Jadi anak lebih aktif mencari di Google, YouTube, ataupun materi yang sudah ibu sediakan. Oke. Jadi dengan cukup menjelaskan ke mereka poin per poin saja. Oke. Satu itu, terus dua kemarin waktu diskusi, mungkin ada manajemen waktunya itu. Jadi biar enggak belanda. Terlalu lama ya. Sampai 3 jam mungkin ya Pak ya. Ya mungkin itu juga salah ya. Kalau nggak bikin lama gini. Jadi Bu ya. Terus yang ketiga waktu anak presentasi Bu. Jadi ketika satu kelompok presentasi itu saya mengamati ada harusnya kan semua harusnya semua melihat atau memperhatikan, cuma ada beberapa sih memang mungkin perlu diperkuatkan dulu bahwa ketika ada satu kelompok presentasi itu bukan berarti yang lain santai bebas, tapi mereka menjadi penyimak ya. Begitupun ketika bergantian mereka yang jadi penyaji, yang lain nonton. Selebihnya setelah itu sudah bagus Ibu. Semoga ke depan rencana tindak lanjut jenengan agar bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ke seluruh kelas besar tercapai. Terus harapan jenengan agar seluruh guru di SMK Bakti Prajapatan ini bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi KSE juga bisa tercapai. Ini berarti tidak hanya tanggung jawab CGB ya, tapi kita juga butuh sosok guru seperti Bu Nana ini ya, yang bisa juga, walaupun saya bukan CGB tapi saya mau belajar dan mau juga membimbing teman-teman untuk bisa ikut menerapkan pembelajaran karena kalau itu untuk kebaikan kan kenapa tidak, makanya tetap semangat untuk mendidik anak-anak di SMK Bakti Prajapatan. Selamat pagi. Oh ya, ini saya maaf sampai lupa. Ini saya sangat berterima kasih karena Bu Nana sudah mau menjadi rekan di praktik coaching saya, coaching supervisi akademik karena saya tahu ini memang kalau tidak orangnya ikhlas pasti sulit. Aduh Pak gawean pakai, saya sudah sempat mungkin beberapa dan alhamdulillah Bu Nana dengan terbuka, lapang hati. Tapi percayalah Ibu, ketika jenengan mau seperti ini, kedepannya akan lebih baik. Dengan ini kan jenengan sudah menjadi tahu RPP atau modul ajar pembelajaran berdiferensiasi seperti apa, terus cara mengajarnya seperti apa. Insya Allah semua itu akan menjadi lebih baik. Tetap semangat Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.